Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini. Kali ini saya akan membahas atau mereaksi sebuah video. Coba kita tonton dulu videonya. Di zaman Habib Abdullah Al-Haddad, cinta sama Habib Abdullah Al-Haddad. Ketika di dalam kubur, kemudian datang malaikat Munkar Nakir, saudaranya ngelihat di dalam mimpinya. Artinya apa? Ilham dari Allah Taala untuk tarbiyah buat kita nih orang-orang selanjutnya. Ini saudaranya ditanya sama malaikat, "Man rabbuka?" Apa jawabannya? Habib Abdullah Al-Haddad. Waduh. Tuhannya ditanya sampai Tuhanmu Habib Abdullah Al-Haddad ini orang. Ditanya lagi, "Man nabiyuka?" Habib Abdullah Al-Haddad. "Man kiblatuka?" Habib Abdullah Al-Haddad. Semua pertanyaan dijawabnya satu, Habib Abdullah Al-Haddad. Dengan hal itu karena kecintaan yang mendalam kepada Habib Abdullah Al-Haddad, Habib Abdullah Al-Haddad kasih syafaat. Datang ruhnya Habib Abdullah Al-Haddad dikasih syafaat itu orang. Lihat. Hubungan dengan keluarga baginda Nabi Muhammad. Nah, itu tadi udah kita nonton bareng-bareng ya videonya. Ya, nggak perlu saya jelasin detail di mana letak kontroversinya. Jadi disebutkan di situ Habib Abdullah Al-Haddad, mungkin maksudnya kan itu Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad ya. Sebenarnya tanpa menceritakan hal-hal itu, man robuka, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, kiblatmu kemana, terus ada cerita memberi syafaat, itu kan sangat-sangat menurut saya kurang pas. Tanpa diceritakan hal seperti itu, ini saya nggak paham ini cerita ini dari mana, mau bener atau enggak, yang pasti ini menimbulkan kontroversi gitu. Tanpa diceritakan hal-hal itu banyak testimoni sebenarnya dari Habib Abdullah Al-Haddad ini bahwa memang beliau ini alim, berilmu. Tapi kenapa belakangan ini memang fenomena-fenomena berlebihan ya, kalau menurut saya, entah itu penceramah, antara itu sesama Habib, itu menceritakan cerita-cerita yang spektakuler, dan juga malah membuat yang tadinya itu Habib Abdullah Al-Haddad ini orang yang memang sudah pada tempatnya mulia, itu malah menjadi sasaran caci maki, sasaran kontroversi gara-gara ulah orang-orang yang nggak ngerti. Kalau menurut saya orang ini kan gitu, sangkanya mengumbar cerita-cerita tersebut bakal menaikkan bahasanya itu kemuliaan, padahal enggak kan gitu. Dan kalau kita mau cermati kitab yang dikarang oleh Imam Al-Haddad ini, itu yang fenomena Rotib Al-Haddad ya, yang isinya itu pujian-pujian sholawat kepada baginda Rasulullah SAW. Terus di situ terdapat ayat-ayat Al-Quran yang isinya sangat-sangat bagus, bahkan sampai sekarang banyak dibaca dan dipelajari oleh orang-orang kan gitu. Menariknya, beliau tidak menunjukkan memuji-muji diri sendiri kan, tetapi memang kecenderungan manusia ya memuji-muji orang. Tapi saya yakin bahwa keagungan, kemuliaan yang diterima oleh Imam Habib Abdullah Al-Haddad ini bukan karena hal-hal supranatural, tetapi karena keilmuannya, kealimannya, sampai sekarang tersohor kan gitu. Bahkan saking banyaknya orang yang kagum, itu sekelas Sultan Turki Utsmani saja saking mengagumi karya Imam Al-Haddad ini, meletakkan potongan syairnya di makam pintu Rasulullah SAW. Maka sebenarnya kalau saya yakin Habib Abdullah Al-Haddad ini tidak haus pujian. Tanpa itu pun orang sudah bisa menilai. Tetapi kenapa zuriyahnya ataupun keturunan yang mengaguminya itu malah mengkolok ini, membuat cerita, entah benar atau tidak cerita tersebut, membuat deskripsi yang salah tentang Imam Abdullah Al-Haddad yang mulia menjadi sosok yang dipertanyakan. Nah, itu masalahnya sebenarnya.
Mungkin cukup sekian video saya pada kesempatan ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.